Oke, sorry. Eh, di sini saya akan menerangkan atau membahas tentang mata kuliah program komputer yang mana telah disampaikan oleh Bapak Sugianto selaku dosen yang telah memberikan materi di minggu lalu, dan ini saya akan mencoba menangkap yang disampaikan oleh Bapak Sugianto, apa itu yang disebut safe mode dan BIOS. Oke, untuk awalnya kita akan membahas tentang BIOS. BIOS awalnya merupakan suatu kata yang terdapat dalam bahasa Yunani yang memiliki arti, yaitu sebuah kehidupan. Dari istilah bahasanya, kita dapat menentukan bahwa BIOS ini digunakan dalam sebuah komputer untuk menghidupi komputer itu. Maka dari itu, BIOS sangatlah penting di dalam komputer. Sistem awal atau sistem primitif dalam komputer. Untuk pengertian dari segi program komputer, BIOS memiliki suatu kepanjangan atau suatu istilah, yaitu singkatan dari Basic Input Output System yang ada di dalam suatu komputer. BIOS ini memiliki suatu rujukan atau rutinitas suatu perangkat lunak yang melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, BIOS digunakan untuk inisialisasi atau pelayanan serta pengujian terhadap perangkat keras. Yang kedua, BIOS digunakan untuk memuat atau menjalankan suatu sistem operasi. Yang ketiga, BIOS digunakan untuk mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam sebuah komputer, seperti mengatur tanggal, mengatur waktu, serta mengatur proses booting dan kinerja di dalam sebuah komputer. BIOS ini merupakan suatu sistem dasar yang dimiliki oleh komputer. BIOS di dalam komputer itu terletak pada microchip dalam motherboard yang di situ termasuk dalam sebuah ROM atau read only memory. Jadi BIOS itu oleh karena itu dalam sebuah BIOS itu terdapat suatu tulisan-tulisan yang hanya dibaca saja dalam BIOS itu. Dan juga BIOS merupakan suatu program yang digunakan untuk berkomunikasi antara perangkat lunak dan hardware-nya. Maka BIOS itu disusun dari bahasa assembly atau bahasa tingkat rendah dalam Oke, dari penjelasan yang sudah saya utarakan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sebuah tampilan BIOS seperti berikut ini, ya. Oke, tampilan BIOS di sini menggunakan versi yang berbeda, dan setiap BIOS memiliki versi yang bermacam-macam tergantung dari motherboard yang dia punya. Di sini saya akan menjelaskan suatu BIOS yang saya gunakan dalam PC yang biasanya saya gunakan. Oke, dimulai dari sistem. Sistem ini di dalam suatu BIOS itu ada bermacam-macam sistemnya, mulai dari info sistemnya sendiri, yaitu info BIOS, jenis BIOS ya, versinya, versi berapa, terus sistem yang digunakan itu apa, terus kemudian di bawahnya lagi prosesor info, yaitu di situ terdapat suatu info dari prosesor yang ada di dalam PC-nya. Terus di situ ada memori info, baterai info, terus masih banyak lagi. Kemudian untuk penjelasan onboard device ini merupakan penjelasan di dalam BIOS-nya itu dijelaskan performance ini digunakan untuk performa yang dihasilkan oleh PC Anda. Di sini terdapat 4 pilihan, yaitu pertama multicore, yang di sini Anda dapat mengaktifkan atau mengoff-kan pilihan dari multicore ini. Kedua, dynamic acceleration, ini juga sama, Anda bisa mengaktifkannya atau tidak mengaktifkannya. Yang ketiga,
HDD Acoustic Mode. Anda juga ada pilihannya tergantung user. Terus ini speed atau kecepatan yang diinginkan dalam performa dalam PC Anda. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang ini power management. Ini adalah suatu pengaturan atau suatu penghematan daya yang digunakan dalam PC-nya. Tergantung Anda ini pengaturannya. Power management digunakan untuk mengatur suatu kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh PC Anda. Dapat mengatur seberapa besar energi yang dibutuhkan, itu tergantung Anda sendiri. User bisa mengatur apakah ini memakai daya yang besar ataupun hemat. Untuk maintenance ini memiliki arti sebuah perawatan PC Anda. Di sini bisa diketahui ada dua, yaitu service tag dan blood default. Kemudian post behavior di sini adalah digunakan sebagai ketika PC Anda dihidupkan atau power on Anda dihidupkan, maka secara otomatis BIOS akan mengaktifkan semua hardware yang ada di dalamnya. Seperti di sini ada adapter warning yang digunakan sebagai peringatan di mana PC Anda membutuhkan adapter atau membutuhkan energi atau tidak. Yang kedua, FNK ini merupakan suatu yang biasanya di laptop atau PC atau keyboard itu ada tombol FN, di mana itu sebuah perintah. Itu secara otomatis ketika tombol power dihidupkan, tombol key ini akan hidup juga. Kemudian keyboard juga akan dihidupkan. Terus USB juga akan dihidupkan. Wireless juga. Ini merupakan suatu perintah atau sistem yang dijalankan oleh BIOS. Terima kasih. Oke kawan-kawan, saya sekarang akan menjelaskan tentang Safe Mode. Safe Mode ini merupakan suatu aplikasi yang ada di dalam suatu operating system, dimana memiliki arti safe itu suatu yang aman dan mode adalah mode. Maka jika digabungkan, Safe Mode memiliki arti suatu aplikasi yang digunakan untuk menjalankan operating system dengan aman. Dengan aman di sini maksudnya adalah operating system akan menjalankan aplikasi seminimal mungkin. Berikut ini merupakan tampilan dari Safe Mode. Anda dapat menekan F8 pada PC atau komputer Anda. Di situ Anda akan dapat masuk dalam Safe Mode. Safe Mode ini memiliki fungsi sebagai pengendali ketika aplikasi-aplikasi dalam suatu sistem operasi Anda tidak berjalan atau rusak. Yang kedua, jika ada virus yang menjalar dalam PC Anda, itu Anda dapat melihatnya di mode ini. Kedua, jika registry atau aplikasi ada yang rusak dalam sistem operasi, di sini juga ada, Anda akan mengetahuinya. Terima kasih. Di sini saya cuma bisa menjelaskan dengan singkat. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Saya Aksanunitom. Bila ada kekurangannya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.